Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang kelima ini kita akan membahas tentang materi yang kelima, yaitu tentang konsep nubuwah dan risalah dalam keislaman. Dan juga di situ ada peran penting seorang nabi yang mendapatkan gelar nubuwah dan juga mendapatkan risalah, yaitu sebagai rasul, dalam memahami apa yang sudah diwahyukan dan bagaimana kemudian mereka yang menjadi nabi dan rasul mempraktekkan ajaran Islam dan mendakwahkannya kepada masyarakat pada saat itu. Tentunya materi ini adalah merupakan bagian dari kita memahami bagaimana seorang pendakwah ya ketika memberikan wejangan, memberikan pencerahan kepada masyarakatnya itu seperti apa, dan tentunya akan membuat metode yang seperti apa. Nah, disinilah kemudian kita akan memahami bagaimana seorang yang mendapatkan mandat, mendapatkan tanggung jawab untuk kemudian mampu mengubah masyarakatnya, membuat peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat yang begitu majemuk misalkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang gambaran kita bahwasanya bagaimana kemudian Islam disampaikan oleh para nabi dan para rasul, kemudian diterima oleh masyarakat pada saat itu. Dan menjadi gambaran bagi kita bagaimana kemudian perjuangan-perjuangan dakwah itu disampaikan dengan begitu luas, dengan begitu bijak, dan begitu seterusnya. Kita memahami konsep nubuwah itu, nah, ada kaitannya dengan peran yang dilakukan oleh seorang yang mendapatkan jabatan kehormatan. Jadi istilah nubuwah itu secara bahasa itu adalah merupakan jabatan kehormatan dan jabatan kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba pilihannya, dan memberikan upaya agar kemudian jabatan kehormatan itu difungsikan dengan baik sehingga nabi atau orang yang mendapatkan jabatan kemuliaan itu dapat memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat, dikembangkan, diamalkan, dan kemudian disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Disinilah kemudian posisi tentunya yang mendapatkan nubuwah itu siapa, gitu ya. Siapa sih yang orang yang mendapatkan gelar atau jabatan kehormatan itu? Tentunya adalah merupakan pilihan dari Allah, yang kemudian kita kenal dengan namanya nabi. Jadi nabi adalah manusia biasa, tetapi diberikan kemampuan untuk dapat berhubungan dengan Allah ya, dan menyatakan kehendaknya. Karena nabi ini adalah perantara kita untuk memahami bagaimana kehendak Allah. Misalkan Al-Quran, kita tahu bahwa kalamullah Al-Quran itu, kita tidak akan bisa memahami kalamullah itu dengan begitu baik. Jangankan kalamullah, jangankan firman Allah, ucapan makhluk saja kita kan akan kesulitan. Ya, yang pernah saya gambarkan bahwa suara tokek saja kita tidak mampu untuk memahaminya dengan baik. Ya, sehingga kalau misalkan ada orang memahami suara tokek dengan baik, maka luar biasa orang itu. Atau ada orang membuat alat yang bisa mendeteksi suara tokek. Sehingga kalau misalkan suara tokek itu sejumlah 5 suara, maka akan terdeteksi keinginan tokek itu apa. Kalau 10 apa, 20 apa, dan begitu seterusnya. Itu pasti orang itu akan menjadi orang yang luar biasa, yang manusia super, sehingga bisa mampu memahami suara tokek. Nah, apalagi kemudian memahami kalamullah. Ya, kita manusia biasa tentunya tidak bisa. Tetapi para nabi ini memiliki kemampuan yang Allah berikan kepadanya, walaupun memang manusia biasa awalnya. Makanya kan ada sifat jaiznya, yaitu sifat yang basyariah, ya, bahwa setiap para nabi itu, nabi dan rasul, itu memiliki sifat manusia seperti biasa, yang misalkan ya tidur, ya ngantuk, ya kemudian punya istri, ya punya anak, ya itu adalah manusia biasa. Makanya sifat jaiznya itu sakit, bisa sakit, dan begitu seterusnya. Maka sifat jaiz itulah yang kemudian menandakan bahwa nabi itu adalah memang manusia biasa.
tetapi diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat berhubungan dengannya, sehingga mampu memahami kehendak yang Allah inginkan melalui wahyu-wahyu yang disampaikan kepada mereka dan dipahami, yang kemudian nanti dari situ mereka akan menjadi perantara agar kemudian wahyu atau kehendak Allah itu disampaikan kepada makhluk yang lain atau kepada manusia. Disinilah kemudian peran bagaimana nubuah itu menjadi sesuatu yang mandat, ya, mandat yang terhormat, ya, tanggung jawab yang diemban oleh para nabi. Nah, kalau kita lihat secara lafadz, nubuah itu bisa berarti nabaun, yang artinya kabar. Bisa juga artinya naba. Ya, naba ini artinya tinggi. Jadi nabaun atau naba yang itu merupakan arti yang berbeda. Ya. Satu sisi, kalau dalam ilmu sorof itu kan naba'a itu adalah merupakan binanya mahmuz, ya, mahmuz lam. Kemudian naba itu berarti yang bina nakis, ya, yang artinya berbeda. Kalau nabaun kabar, berarti nabi itu adalah merupakan orang yang memberikan kabar, memberikan informasi, ya. Kemudian kalau naba berarti tingkatnya tinggi, jadi punya jabatan tinggi di tengah-tengah manusia, itu punya jabatan tinggi. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nubuah itu diartikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia. Ini kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau nubuah itu dikatakan orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyu dan kenabian yang merupakan sifat dari nabi itu yang berkenaan dengan nabi. Jadi ada kenabian bahwa dia adalah seorang nabi sehingga memiliki sifat-sifat kenabian itu, yaitu menyampaikan dan mampu menerima wahyu, ya, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, misalkan itu memiliki sifat-sifat seperti itu. Dan tentunya bagi manusia biasa, kejadian-kejadian yang mengitari kejadian para nabi tentunya ada beberapa yang khariqul adah atau berbeda dengan pada umumnya, atau ada sisi-sisi yang kemudian luar biasa yang terjadi, baik itu sebelum kenabian maupun pasca kenabian. Nah, kalau yang istilahnya sebelum kenabian itu namanya irhas. Ya, jadi sesuatu yang kemudian terjadi keanehan, terjadi keluar biasaan yang terjadi dalam kehidupan calon nabi, itu namanya irhas. Tapi kalau yang sudah menjadi nabi atau rasul, maka itu namanya mukjizat. Ya, sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mendapatkan mandat dan jabatan kehormatan sebagai seorang nabi yang nantinya diminta untuk kemudian menyampaikan syariat kepada umatnya. Di dalam ayat Al-Quran, konsep nubuah ada dalam ayat Al-Quran, misalkan Allahu yastofi minal malaikati rusulah wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah yastofi, memilih utusan-utusan dari malaikat dan juga dari manusia. Jadi ada utusan Allah yang itu dari makhluk malaikat, ada juga yang dari makhluk jenis manusia. Ya, sesungguhnya Allah mendengar lagi maha melihat. Atau juga ayat lain, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ini juga ayat ini menunjukkan bagaimana Allah memilih sosok manusia yang kemudian dipercaya untuk kemudian menjadi atau mendapatkan mandat, ya, mandat utama, tanggung jawab yang begitu besar untuk kemudian mencerahkan masyarakatnya pada saat itu tentunya. Dan orang-orang tersebut di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia dan mendapatkan sesuatu yang terbaik, ya, pada masanya. Sehingga kalau kita lihat di sini, nubuah itu adalah kehendaknya Allah. Jadi Allah lah yang kemudian menentukan siapa yang mendapatkan nubuah itu. Ya, sehingga dari sini kita akan secara keimanan, ya, secara keimanan dari ayat ini berarti menunjukkan bahwa manusia yang menjadi nabi itu adalah memang kehendaknya Allah. Allah bisa memilih siapa saja, mayyasha, terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak berasal dari keluarga, apakah itu tidak melihat keluarga yang terhormat atau punya kedudukan tinggi, ya. Semuanya itu adalah pilihan Allah. Allah yang memilih. Ya, siapa orang-orangnya, apakah bisa jadi muncul dari
dari awalnya budak misalkan kemudian menjadi seorang nabi, atau kemudian dari orang miskin muncul seorang nabi, dan begitu seterusnya. Nah, disinilah kemudian ada gambaran bagaimana bahwa seorang nabi atau seorang rasul itu mendapatkan mandat, dan itu adalah kehendak Allah, dan itu hak prerogatif Allah. Allah yang memilih. Ya. Tetapi tentunya apakah manusia biasa mendapatkan mandat seperti itu? Ya. Apakah mandat itu bisa diberikan kepada semua orang? Ya. Ataukah semua orang itu bisa punya kesempatan untuk mendapatkan jabatan tinggi seperti nubuah tadi? Ya. Kalau kita lihat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan, nubuah adalah pangkat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki, tanpa diusahakan dan juga tanpa ada jalan untuk memberikan wahyu kepadanya. Ya. Di sini berarti kalau menurut pendapat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita lebih memilih bahwa Allah lah yang berkehendak memilih siapa saja yang kemudian dikehendaki oleh Allah untuk kemudian dipilih menjadi seorang nabi dan menjadi rasul, ya, atau mendapatkan mandat untuk kemudian mendakwahkan wahyunya. Tapi menurut ahli filsafat, ya, menurut ahli filsafat itu bahwa nubuah itu bisa diperoleh oleh siapa saja. Jadi manusia biasa, siapapun ya, orangnya, itu bisa mendapatkan nubuah itu. Ya. Tentunya dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya, dan juga ada sebab-sebab tertentu tentunya. Jadi menurut pandangan orang-orang ahli filsafat, ya, nubuah itu merupakan sesuatu yang bukan semata-mata pemberian dari Allah, tetapi manusia yang kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kemudian mendapatkannya. Jadi mendapatkan tingkat derajat yang tinggi, semakin orang semakin tinggi, dan itu melalui berbagai macam tahapan. Ya, kalau keimanan misalkan, dalam keimanan itu ada beberapa tingkatan. Ada iman orang yang taklid, ada iman orang yang la ilaha illallah, ada iman orang yang la ilaha illahua, ada lagi naik la ilaha illa anta, paling puncak la ilaha illa ana. Ini kan konsep-konsep bagaimana orang itu akan naik derajat dalam posisi keimanan. Dan pada saat puncaknya, disitulah kemudian, kalau dalam bahasanya Syekh Siti Jenar itu kan ada bahasa manunggaling kaulah gusti. Nah, itu berarti pada posisi itu manusia bisa mendapatkan nubuah itu. Ini menurut ahli filsafat. Jadi semuanya bisa diusahakan oleh siapapun, asalkan dia mau bersungguh-sungguh dan melalui tahapan-tahapan dari awal dan begitu seterusnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhoanku, maka akan saya tunjukkan jalannya. Ini juga merupakan bukti bahwasanya ketika orang itu bersungguh-sungguh, punya komitmen keras, punya tekad yang kuat, dengan usaha yang keras, yang diimbangi tentunya dengan doa dan pelaksanaan beberapa ajaran agama yang baik, tentunya Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuknya. Sehingga dia akan mampu menapaki suatu kondisi di mana Allah ridho terhadap apa yang dilakukannya. Dan disitulah ketika Allah ridho, maka derajat orang itu akan naik. Ya, ketika apa yang dilakukan orang itu diridhoi oleh Allah, maka kan derajatnya naik. Sehingga di sini secara logika, ini kan oleh filsafat itu kan melalui logika ya. Sehingga orang pada posisi seperti ini, dia bisa akan mendapatkan mandat, dia akan bisa mendapatkan tanggung jawab besar yang diembannya melalui beberapa wahyu, ya, atau bahasanya itu kalau orang yang bukan nabi itu namanya wangsit kalau bahasa Jawanya gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu wangsit, ya, yang kemudian dari situ dia akan bisa memberikan pencerahan kepada umatnya. Menurut Al-Asy'ari, akal tidak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh manusia. Untuk itu wahyu diperlukan. Ya. Wahyu kemudian disampaikan oleh seorang nabi yang merupakan pilihan dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Nah, jadi pengiriman atau adanya nabi itu ya tidak bisa kemudian dengan menggunakan akal, tetapi melalui wahyu. Maka kanjeng Nabi ya di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh nabi itu adalah tidak lain merupakan wahyu. Jadi nabi tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan di tengah-tengah masyarakat
kecuali itu berdasarkan wahyu. Bahkan Nabi Muhammad ketika terjadi berbagai macam permasalahan pada saat itu, Nabi menunggu datangnya wahyu. Nabi nunggu turunnya wahyu. Ya, termasuk diantaranya misalkan ketika kejadian istrinya Nabi Muhammad yaitu Siti Aisyah diisukan selingkuh bersama dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Jadi Siti Aisyah itu diisukan selingkuh pada saat itu dengan sahabat Nabi yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Ini isu ini sangat luar biasa berkembang dan terutama oleh orang-orang munafik, ya, oleh orang-orang fasik dikembangkan, disebarluaskan dengan sedemikian rupa. Dan Kanjeng Nabi tidak kemudian memutuskan mana yang benar, mana yang salah, sampai kemudian turunnya wahyu. Nah, dan 11 ayat turun untuk kemudian membersihkan isu perselingkuhan Siti Aisyah dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Jadi Kanjeng Nabi tidak bisa kemudian memberikan gambaran-gambaran solusi, ya, kecuali itu semua dituntun dan diarahkan oleh wahyu yang diturunkan kepadanya. Inilah Nabi, ya. Jadi akal ini tidak kemudian bisa bergerak dengan leluasa, ya, karena semuanya itu dituntun oleh wahyu. Ya. Al-Juwaini, ya, Al-Juwaini ini gurunya Imam Ghazali, ya. Pengiriman Nabi dan Rasul itu merupakan hak semata-mata dari Allah. Dan nubuah itu adalah pemberian Allah kepada hambanya. Yaitu hamba-hambanya yang diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya kepada makhluknya. Jadi intinya bahwa menurut para ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa konsep nubuah adalah merupakan pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Yang dari konsep nubuah itu akan ada hak atau mandat yang kemudian diterima oleh para nabi untuk kemudian disampaikan kepada makhluknya, kepada umat-umatnya. Ini tapi kalau menurut pendapatnya para ahli filsafat, ya, karena ini pakai logika, sehingga siapapun itu bisa mendapatkan konsep itu, ya, siapapun. Nah, cuma kan tentunya berbeda, ya. Memang ada dalam istilah tasawuf, ya, para ulama yang soleh itu mendapatkan juga kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang aneh yang terjadi. Kayak misalkan ada ulama, ada wali bisa berjalan di atas air misalkan. Itu namanya karomah namanya. Jadi mukjizatnya para ulama itu namanya karomah. Kalau mukjizat itu hanya untuk nabi, ya, tapi karomah yang untuk ulama. Dan juga mereka bisa mendapatkan berbagai macam bahasanya wangsit itu, ya, wangsit dari Allah, ya, melalui itu, ya, melalui dan tingkatan itu yang mungkin menurut para ahli filsafat itu adalah konsep nubuah, tapi bukan. Kalau nubuah itu kan keyakinan kita bahwa para nabi, para rasul itu ya berhenti setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, ya. Sehingga disitulah la nabiyya ba'dah, gitu, ya. Tidak ada nabi setelahnya Nabi Muhammad. Yang ada hanya para wali, para ulama yang soleh-soleh yang memang mungkin memiliki keanehan-keanehan dalam setiap perilakunya, ya. Dan itu memang biiznillah sesuai dengan kehendaknya Allah. Tetapi tidak sampai pada konsep nubuah yang seperti para nabi ini. Karena yang inti puncaknya adalah para nabi. Nah, jadi ada peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh para nabi, bisa juga kejadian aneh itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, dan ada juga yang setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Istilahnya kalau sesuatu yang terjadi yang aneh itu sebelum menjadi rasul namanya irhas namanya. Dan kalau yang pasca nabi setelah menjadi nabi namanya mukjizat. Dan tanda-tanda nubuah kenabian dari Nabi Muhammad juga terjadi. Ketika misalkan Nabi Muhammad dicuci hatinya oleh malaikat, ya, sebanyak 4 kali, yaitu ketika Nabi menyusu di lingkungan keluarga Halimatus Sa'diyah, itu juga kan Nabi dicuci hatinya. Kemudian ketika beliau masih masa dalam kanak-kanak juga, kemudian pada saat Nabi diangkat menjadi Nabi, pas sebelum menjadi Nabi, dan ketika Nabi Muhammad dipersiapkan untuk mi'raj menuju ke langit juga dicuci hatinya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya ada tanda-tanda nubuah, ya, pada diri Nabi. Ada juga yang terjadi sebelum dan sesudah kelahiran Nabi Muhammad. Ya, sebelum banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dialami oleh ibundanya, yaitu Siti Aminah, ya, Siti Aminah yang mengandung Kanjeng Nabi, yang tidak ada kemudian rasa sakit misalkan, kemudian berhala-berhala hancur,
dengan mendadak dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya akan lahir sosok manusia yang utama, yang mulia di rahim dari Siti Aminah ini. Kemudian juga ketika Kanjeng Nabi setelah menjadi nabi juga terjadi berbagai macam peristiwa-peristiwa aneh yang dialami. Ini terjadi juga bisa sebelumnya, misalkan masa balita dan juga masa anak-anak, juga setelahnya. Ya, cuma bedanya tadi ya, kalau peristiwa yang terjadi sebelum kenabian itu namanya irhas, tetapi kalau yang setelah kenabian itu namanya mukjizat. Semuanya itu adalah biiznillah, karena untuk menunjukkan bahwa ini akan ada orang yang diangkat mendapatkan jabatan utama, menjadi pelopor perubahan di tengah-tengah masyarakat, yang itu merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini berarti peta penyampaian risalahnya Allah, tapi tidak langsung pada Nabi Muhammad, tapi melalui malaikat. Nah, malaikat perantara ini. Nah, setiap apapun yang kemudian Allah sampaikan, itu semua itu adalah mengalami sesuatu yang mulia. Ya, jadi penyampaian wahyu, yaitu yang sekarang kita sebut sebagai Al-Quran, ya, dari Allah menuju malaikat sampai kemudian Kanjeng Nabi, itu semua yang terkena dampak dari adanya Al-Quran turun itu memiliki kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Misalkan, perantaranya, yaitu malaikat, mendapatkan tugas untuk menyampaikan sebagai perantara dari Allah dan kepada Nabi Muhammad, menjadi malaikat yang mulia. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang termulia. Ya, di antara malaikat-malaikat yang lain itu malaikat Jibril adalah termulia. Kenapa? Karena mendapatkan mandat yang begitu mulia, yaitu menyampaikan kalamullah, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang menerima kalamullah yang Al-Quran yang begitu mulia, itu menjadi nabi yang mulia. Ya, menjadi nabi mulia. Bahkan tidak hanya nabi, afdolul makhluqat. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan, itu yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Dan Al-Quran sebagai bentuk dari kalamullah itu juga menjadi kitab yang paling utama. Sehingga la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh kemudian disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci, yang punya wudhu. Ya, ini karena mulia, saking mulianya. Kemudian bulan Ramadan di mana Al-Quran itu turun, itu juga menjadi bulan yang mulia. Ya. Malam Lailatul Qadar, di mana Al-Quran turun, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu juga menjadi malam yang mulia. Para penghafal Al-Quran, yang ketempelan Al-Quran, itu juga menjadi orang yang mulia. Para pengkaji Al-Quran, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, itu juga menjadi orang yang mulia. Dan para pengamal Al-Quran yang mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran, itu juga menjadi orang yang mulia. Jadi disinilah kemudian ada kemuliaan-kemuliaan yang akan diterima dari konsep nubuah tadi ya. Jadi ketempelan-ketempelan konsep nubuah risalah tadi itu akan ada pada orang-orang yang mulia. Ya, sehingga kita yang mempelajari Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu adalah orang-orang yang mulia. Karena apa? Karena mendapat atau belajar kaitannya dengan risalah itu. Dan itu tentunya menjadi orang yang terbaik ya, dari sisi ini. Nah, jumlah kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu, dalam riwayat itu jumlah totalnya ada 104. 50 kitab diturunkan kepada Nabi Sif, 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris, 10 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim, tapi dalam bentuk mushaf, ya, mushaf suhuf. Ya, suhuf. 10 kitab diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat, 1 kitab, yaitu Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hanya saja, yang wajib diimani itu 4 tadi ya. Yang wajib diimani 4. Kitab Taurat yang kemudian diberikan kepada Nabi Musa, Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Hanya saja, Taurat, Zabur, Injil ini sudah diangkat aslinya, yang aslinya sudah diangkat, substansi aslinya
Tapi yang sekarang berkembang adalah semua perubahan-perubahan. Kalau kita lihat di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, itu kan Injil itu ada empat versi. Rampung, Pak. Dari Yohanes, ada dari Markus, ya, dan begitu seterusnya. Itu ada empat yang ada di dalam perubahan yang terjadi pada kitab Injil. Tapi Al-Quran, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah yang akan menjaga Al-Quran itu sampai kemudian tidak akan ada perubahan-perubahan. Bahkan siapapun yang kemudian akan membuat hal yang sama seperti Al-Quran tidak akan mampu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithlihi, ya, itu tidak akan mampu walaupun hanya membuat satu surat saja dia seperti Al-Quran. Nah, konsep di sini tadi dikatakan bahwa konsep nubuah yang kemudian nanti akan diterima sebagai jabatan paling tinggi di antara manusia, yang kemudian manusianya namanya nabi, dan kemudian nabi ini akan mendapatkan risalah-risalah. Nah, risalah ini akan disampaikan kepada umatnya dan kemudian disebut dengan rasul. Sehingga ada konsep nabi dan rasul. Nabi itu diutus oleh Allah untuk kemudian menjalankan syariat Allah, tetapi tidak ada perintah yang akan dia sampaikan, tidak ada perintah untuk menyampaikan risalah itu. Jadi kalau nabi hanya untuk dirinya sendiri. Kalaupun disampaikan silakan saja, tetapi tidak ada perintah itu. Makanya kemudian konsep ini disebut dengan orang soleh. Ya, tapi kalau rasul itu adalah tidak hanya dia mendapatkan untuk menjalankan risalah, tapi juga wajib untuk menyampaikan, untuk memberikan dakwah kepada umatnya, untuk melakukan apa yang dia dapatkan, yaitu berupa risalah tadi, ya, untuk menegakkan, menjalankan syariat tadi. Itu namanya akhirnya muslih. Biasanya nabi itu tidak banyak tantangan, tetapi rasul akan banyak tantangan. Makanya kita bisa lihat kisah-kisah para rasul, ya, itu akan banyak tantangan dan banyak perlawanan dari masyarakat. Kenapa? Karena memang mereka berhubungan dengan ajakan kepada manusia. Kadang ajakan itu bisa diterima dengan baik, kadang juga mereka kemudian merasa bahwa ajakan ini sesuatu yang bisa menghancurkan adat atau ajaran leluhur mereka, ya. Sehingga tentunya ada penolakan-penolakan yang begitu luar biasa ketika Rasul ini akan ada peristiwa-peristiwa penolakan itu, ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam beberapa sejarah, Nabi dan Rasul, ya, kalau hanya Nabi saja tanpa Rasul itu lebih jarang terjadi perselisihan di antara mereka yang jadi Nabi dengan masyarakat sekitar. Tetapi kalau statusnya tidak hanya Nabi tapi juga Rasul yang wajib untuk menyampaikan, menyeru kepada manusia, itu kemudian apa yang terjadi adalah pergolakan. Ya, kenapa? Karena ada ajakan kepada masyarakat yang pada saat itu masyarakat sudah mapan dengan ajaran leluhurnya. Sehingga kemudian akan ada gesekan-gesekan, perubahan-perubahan yang terjadi. Ada yang kemudian menerima dengan baik, ada yang kemudian menerima dengan syarat, ada juga yang kemudian menolak habis-habisan. Nah, ini yang terjadi, ya. Sehingga ada istilah bahwa Rasul itu tantangannya lebih besar dibandingkan dengan hanya seorang nabi saja. Ya. Kemudian bilangan nabi dan rasul, ya, bilangan nabi dan rasul itu banyak. Cuma yang tadi yang kita wajib untuk kemudian diimani ada 25, ya, ada 25. Tetapi secara jumlah itu jumlahnya sangat banyak dan kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah lah yang mengetahui bilangan pastinya. Di dalam Al-Quran disebutkan, walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau. Di antara mereka itu ada yang telah kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ya, jadi ada yang kemudian diceritakan, ada yang kemudian tidak diceritakan. Yang di dalam Al-Quran diceritakan mayoritas 25 tadi, ya, yang masyhur 25. Ya, itu yang diceritakan. Sehingga apa? Yang wajib kita imani ya 25 tadi. Ya, dengan beberapa kisah-kisahnya yang bisa kita ambil pelajaran, gitu ya. Inilah yang kemudian di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah memang mengutus beberapa utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad. Di antara mereka itu ada yang sudah diceritakan kepada kita sampai ke kita, dan ada yang kemudian belum diceritakan. Berarti ada yang disembunyikan oleh Allah.
Adapun yang telah diceritakan di dalam Al-Quran, dalam riwayatnya masing-masing berjumlah 25 orang tadi, ya, para nabi dan rasul. Dan yang wajib kita percayai dan kita imani adalah yang 25 tadi. Nah, dari 25 orang tadi, 25 para rasul tadi, itu ada 5 orang rasul yang memiliki kelebihan istimewa. Ya, karena di dalam kisahnya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya rasul itu akan mendapatkan tantangan dari masyarakat pada saat itu. Dakwah yang dia sampaikan kepada masyarakatnya itu akan mendapatkan banyak tantangan dan banyak sekali pergolakan-pergolakan di dalamnya. Nah, para nabi dan rasul yang kemudian mengalami dakwah yang seperti itu dan mereka kemudian terus tetap dalam kondisinya, yaitu dia berdakwah, terus sabar dan lain sebagainya, kemudian diistilahkan dengan namanya ulul azmi, ya, para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dalam melakukan wejangan atau memberikan dakwah kepada masyarakatnya pada saat itu dan mendapatkan tantangan yang begitu luar biasa yang kemudian disebut dengan ulul azmi. Ya, karena ada juga yang kemudian tantangan itu tidak begitu luar biasa, ya, atau mungkin juga ada beberapa nabi yang kemudian tidak mengalami pergolakan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga nabi-nabi inilah yang kemudian yang mendapatkan berbagai macam tantangan, berbagai macam perlawanan dakwah dari masyarakat pada saat itu, dan mereka terus tetap semangat dalam kondisinya, ya. Karena biasanya kita sendiri saja kita lihat, kalau kita mengalami banyak tantangan, itu biasanya putus asa, ya. Kita banyak tantangan itu putus asa. Misalkan kita mau sholat jamaah di masjid, tapi kemudian ada tantangan, datang hujan misalkan. Ini pasti akan kemudian mengendur niat kita untuk kemudian jamaah di masjid. Ibaratnya seperti itu, ya. Sehingga hanya hujan saja sudah bisa kemudian mengendur semangatnya. Ya, apalagi tantangannya mau dibunuh, mau diserang, mau diapa gitu, ya, misalkan seperti itu. Itu yang mengakibatkan tantangan-tantangan itu dialami oleh para nabi dan rasul, dan ada dari 25 itu 5 orang nabi dan rasul yang mengalami tantangan yang begitu luar biasa, dan kesabaran yang dia lakukan itu juga sangat luar biasa. Namanya ulul azmi. Mereka itu adalah Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad. Ya, ini 5 nabi dan rasul ini dikenal sebagai ulul azmi. Kenapa? Karena dalam konsep penyampaian risalahnya itu mengalami pergolakan-pergolakan, mengalami berbagai macam tantangan yang dialami, dan itu mereka melakukannya dengan penuh semangat, tetap dalam kondisi semangat, tekad, dan komitmen bahwa mereka adalah para nabi dan rasul yang harus tetap menyampaikan risalah dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, disitulah kemudian dari itu semua ada yang kemudian mengelompokkan 5 orang itu dinamakan ulul azmi. Nah, istilah nabi dan rasul kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada banyak, ya. Misalkan nabi diulang sebanyak 80 kali dalam Al-Quran itu. Dalam berbagai macam bentuk lafadznya, ya. Ada kata nabi dalam bentuk tunggal. Dalam Al-Quran disebutkan 54 kali. Ada bentuk jamaknya ambiya gitu, ya, atau plural diulang sebanyak 16 kali. Dalam bentuk plural ini juga ada yang beraturan, ya, diulang 5 kali, dan ada yang tidak beraturan, ya, yaitu 5 kali. Nah, jumlah totalnya ada 80 kali. Sementara kalau istilah yang menunjuk kepada makna rasul diulang lebih banyak, ya, 513. Kenapa? Kenapa lebih banyak? Ya karena memang sedang menjelaskan tentang risalah yang disampaikan oleh para nabi itu. Risalah yang disampaikan oleh para nabi yang kemudian disebut dengan rasul, inilah yang menjadi penting. Sehingga ajaran-ajaran yang di dalam ajaran agama itu yang disampaikan adalah risalahnya. Ya. Sehingga kata rasul atau rusul diulang sebanyak 332 kali. Ya, kata arsala, yursilu, nursilu sebanyak 113. Kata arsalat, arsalta, ursiltu, ya, diulang sebanyak 6 kali. Kata mursal diulang sebanyak 41 kali, dan kata risalah diulang sebanyak 10 kali. Jumlah totalnya ada 513. Ini menunjukkan bahwasanya memang yang terpenting adalah penyampaian risalah itu kepada umatnya. Disitulah yang menjadi bagian dari ajaran Islam, ya, di dalam Al-Quran itu. Kemudian kalau kita lihat beberapa tugas Nabi dan Rasul yang mengajarkan akidah ketauhidan, ya sama,
Cuma mungkin istilah Islam itu belum ada. Islam itu pasca Nabi Muhammad, bahasa istilah Islam itu. Tapi beberapa ayat Al-Quran juga menunjukkan bahwa kata Islam itu juga ada pada nabi-nabi yang lain ya. Cuma mungkin secara lembaga ya, secara nama agama itu belum disebutkan sebagai agama Islam ya, tetapi istilah Islam sudah ada sejak dulu. Mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah dan beribadah kepada Allah. Menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. Mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan dan begitu seterusnya. Memberikan contoh ya, memberikan contoh kepada umatnya bagaimana kemudian cara menghiasi diri, menghiasi dengan sifat-sifat yang baik, yang benar, jujur, adil, dan begitu seterusnya, menyampaikan pada umatnya tentang berita-berita gaib, ya, ketentuan-ketentuan yang sudah Allah gariskan, memberikan kabar gembira kepada siapa saja di antara umat yang patuh, dan sekaligus memberikan kabar peringatan kepada mereka yang tidak mengikuti ajaran-ajaran itu. Ya. Kalau kita lihat lagi sifat-sifatnya, sifat yang diamanatkan kepada para nabi dan rasul itu harus memiliki sifat yang tinggi, ya. Masa ada seorang nabi dan rasul kemudian sifatnya buruk, tidak mungkin. Sifat-sifat itulah yang kemudian menjadikan karakteristik dari para nabi, sehingga tentunya ada sifat yang wajib dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, dan juga ada sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh nabi dan rasul. Kalau kita lihat di dalam akidah kita, ada 4 sifat wajib bagi Rasul dan sekaligus ada sifat perlawanannya, yaitu sifat mustahil. Ada sidik yang lawannya kadzib, ada amanah lawannya khianat, ada tabligh lawannya kitman, dan ada fatonah lawannya baladah. Dan ada satu sifat jaiz bagi Rasul, yaitu sifat manusia. Ya, sifat manusia. Sehingga Nabi jangan kira udah Nabi itu adalah orang yang sosoknya tidak pernah tidur, tidak pernah minum dan lain sebagainya. Minum, berkeluarga, wafat, ya, merasa enak dan tidak enak, sehat, dan begitu seterusnya. Itu adalah merupakan sifat manusiawi yang dialami oleh Nabi dan Rasul karena memang manusia biasa. Kemudian kaitannya dengan masih istilah kepemimpinan, ya, dan juga kita bisa dilihatkan pada kepemimpinan yang diakui sebagai seorang Nabi dan Rasul memiliki sikap kepemimpinan kepada rakyatnya. Di samping sebagai Rasul, sebagai Nabi, tapi juga sebagai pemimpin rakyatnya, termasuk Nabi Muhammad ya, sebagai pemimpin segalanya, ya, pemimpin agama dalam sisi bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul, sebagai pemimpin negara karena beliaulah yang kemudian menjadi pemimpin negara pada saat itu, dan juga Nabi juga sebagai pemimpin keluarga dan begitu seterusnya. Nah, sehingga ada beberapa konsep-konsep kepemimpinan beliau yang patut kita jadikan sebagai landasan kita untuk kemudian mengikuti, menjadi uswah bagi kita. Pertama, Nabi selalu menyesuaikan teori kepemimpinan yang beliau sampaikan dengan tindak tanduk kesehariannya. Ya, makanya konsepnya uswah. Ya, konsepnya itu adalah uswatun hasanah. Tidak kemudian banyak memerintah, tetapi bagaimana kemudian memberikan contoh kepada semuanya. Ini yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari bahwa Nabi itu adalah merupakan sosok yang luar biasa. Ya, dan Nabi juga menyesuaikan beberapa hal yang kaitannya dengan kepemimpinannya itu melalui jalan musyawarah, tidak kemudian otoriter, ya, disampaikan bagaimana ini baiknya dan begitu seterusnya. Ini adalah konsep kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kemudian Nabi menginginkan dalam membangun masyarakat itu ada 3 istilah. Ada namanya tamadun.